dari perkembangan terkini terkait dengan upaya dari pencarian pesawat MH370. Dan pemirsa, malam hari ini di studio kami akan berbincang mengenai sebuah peristiwa yang memang dikatakan sudah lama terjadi, yaitu pada tahun 2009, namun kini mencuat lagi di tengah pencapresan Jokowi oleh PDIP, yaitu perjanjian batu tulis. Ini menyiratkan seolah-olah ada pihak lain, dalam hal ini Gerindra, yang merasa tersakiti begitu dengan adanya pencapresan Jokowi. Apakah betul demikian? Di studio saat ini sudah ada Mas Hanta Yuda selaku pengamat politik, ada juga Pak Fadlizon dari Gerindra, kemudian juga Mas Pak Sabam Sirait. Selamat malam. Dari PDIP. Ya, saya langsung akan menuju ke Gerindra, Pak Fadlizon. Apakah benar bahwa dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian pada tahun 2009 tersebut, Gerindra kecewa begitu dengan pencapresan Jokowi oleh PDIP saat ini? Sebenarnya bukan siapa yang mau dicalonkan, tetapi memang ada satu kesepakatan bersama ketika itu ya, yang disepakati tanggal 16 Mei tahun 2009, dan ada beberapa poin, ada 7 poin. Ketika itu saya ikut menjadi yang memaraf ya, dan kebetulan juga saya yang merumuskan. Waktu itu ada 2 tim dari tim Partai Gerindra, ada saya, Pak Hashim, Pak Mudi PR, Pak Edi Budianto, dan juga Pak Martin Huta Barat. Kemudian dari PDI Perjuangan ketika itu ada Pak Teo Safei, Pak Sabam Sirait, Pak Pramono Anung, Mbak Puan Maharani, dan Pak Cahyokumolo. Ya. Kemudian setelah pertemuan pertama di Batu Tulis dengan Bu Mega ketika itu, dibentuk tim kecil, perumus. Nah, kita bertemu waktu itu di Hotel Bumi Kars. Saat ini kan intinya di poin 7 itu ya. Apakah kemudian Gerindra benar-benar kecewa dengan hal ini? Terkait dengan poin 7 ini? Kekecewaannya adalah, saya kira kalau dibilang kecewa, Pak Prabowo terutama kecewa ya, bohong lah kalau tidak kecewa ya. Baik. Tetapi kalau kita lihat kekecewaannya bukan karena mencalonkan siapa. Baik, Pak Fadlizon. Tetapi ada, supaya jelas dulu, utuh dulu. Karena memang ada satu kesepakatan, kenapa tidak dirundingkan kembali, membuat satu kesepakatan baru, diajak bicara semacam itu. Itu sebetulnya. Jadi sangat manusiawi. Baik, Pak Sabam, sepertinya Anda ingin mengomentari pasti ya. Ini seolah seperti sepihak begitu ya dari PDIP mencapreskan Jokowi. Nanti usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali usai jeda komersial. Ya, kalau Pak Fadlizon tadi mengatakan kecewa begitu, terutama karena tidak ada perundingan lebih lanjut mengenai hal ini. Pak Sabam, Anda bagaimana komentarnya? Dikatakan bahwa harusnya ada diskusi. Saya belum bisa mengomentari itu karena saya mau tanya Ibu Mega dulu. Besok atau lusa, saya belum. Terkait apa? Ini semua. Karena dia dilibatkan. Anda kan hadir ya ketika penandatanganan di Batu Tulis? Di Batu Tulis di rumah Bung Karno. Iya, ketika ada perumusan hingga 7 poin itu kan? Enggak, saya nggak hadir. Yang saya hadir, yang saya tanda tangani tidak ada begini. Yang ada apa waktu itu? Ya, perundingan untuk mensukseskan Megawati dan Prabowo calon presiden dan wakil presiden pada tahun itu. Pada tahun 2009? Kalau Anda menangkapnya? Juga dulu saya dulu. Oh iya, silakan Mas. Bagaimana? Jadi, ya itu tidak ada perjanjian begitu yang kami tahu. Yang saya nggak tahu di mana dibikin itu. Tapi di poin 7 dijelaskan bahwa ada Megawati mendukung pencapresan pada 2014. Itu saya nggak tahu. Memang ada ngomongan kayak gitu. Tapi saya bilang sama Ibu Mega waktu masih di Batu Tulis itu tidak ada seseorang pun yang bisa membuka perjanjian atas nama partai saya. Nggak bisa. Tapi begini Pak Sama, bagaimana? Itu kenyataannya itu memang ada dan diakui. Cuma sekarang argumen oleh semua mengakui, Pak Cahyokumolo yang hadir ya, karena perjanjian itu ditandatangani di Teguh Umar. Yang Anda maksud kan yang dihadiri oleh Pak Sabam juga begitu ya? Pak Sabam hadir waktu malam itu pada perundingan terakhir ya di Batu Tulis. Karena di dalam perumusan itu yang banyak terlibat adalah Pak Pramono Anung, ya Pak Teo Safei, saya. Itu yang paling banyak terlibat untuk perumusan. Pak Sabam tidak terlibat, jadi Pak Sabam tidak tahu. Nah, kalau mengenai penandatangannya, ada yang menandatangani juga pulpen saya ini, masih ada pulpennya. Jadi kalau dilihat, tapi begini ya, kalau kami itu tidak ngomong tanda tangan ya. Fotonya juga ada, fotonya juga ada. Ada sejumlah bukti ya, Anda juga membawa mungkin ya? Saya tidak bawa, tapi saya kira ini adalah satu fakta. Ini dia, kita lihat beberapa komentar dulu Pak Fadlizon. Ini dia dari Pak Pramono Anung mengatakan di sana kan memang ada butir-butir perjanjian, tapi Mega Prabowo tidak presiden.
jadi tidak berlaku. Kemudian ini dari Cahyokumolo, seandainya ada perjanjian itu pun otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan Capres-Cawapres Ibu Megawati dan Prabowo Subianto tidak mencapai kemenangan pada Pilpres 2009. Jadi begini. Jadi begini ya. Ya. Kita ini berbicara dua hal. Satu bicara substansi, yang kedua adalah bicara analisa teks. Oke. Kalau bicara analisa teks, itu adalah bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Tidak perlu ada interpretasi. Misalnya di situ dikatakan Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Ya. Titik. Tidak ada jika menang, jika kalah, itu tidak ada. Jadi secara analisa teks dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana, argumentasi tadi dengan sendirinya mudah dipatahkan. Saya kira itu agak menghina intelektualitas kita kalau argumentasinya itu. Ada baiknya sebetulnya kalau ketika itu kita diundang mengatakan perjanjian ini tidak bisa kita lanjutkan. Mungkin kita perlu ada kesepakatan baru atau semacam itu, atau kita sampai di sini. Itu jauh lebih gentleman. Jadi di situ persoalannya. Walaupun kami melihat ya ini adalah satu tonggak saja. Kita tidak pernah juga berharap kurang gentleman gitu berarti ya PDIP. Enggak, ini kan kita berbicara satu teks. Ya. Masa jika menang atau jika kalah itu tidak ada. Ya, kita mau berargumentasi, panggil semua profesor ahli bahasa. Ya, tidak ada interpretasi lain kalau soal itu. Kita lihat ini dia ada 7 butir kesepakatan dalam perjanjian tersebut, dan yang menjadi masalah adalah ketika poin 7 ini ya, di mana Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ini saya kira anak lulusan SD pun bisa memahami. Tetapi ini ada kaitannya dengan yang di atas tidak? Yang di atas, poin 2, coba dilihat poin 2. Jika terpilih sebagai presiden wakil presiden, apa tugas presiden, apa tugas wakil presiden? Itu ada, jika terpilih, itu poin 2. Coba ditarik ke poin 2. Baik. Berarti menurut Anda tetap ini masih berlaku harusnya sampai sekarang begitu ya? Bagaimana coba menginterpretasikan? Coba panggil ahli bahasa. Baik, Mas Anta, bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Ini kan artinya ada multitafsir ya antara Gerindra dan PDIP. Kalau saya melihatnya mirip, saya ingin mengawalinya dengan kontrak koalisi di pemerintahan. Kita ingat ketika rame Demokrat dan PKS, bagi Demokrat, PKS melanggar kontrak koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya bagi PKS, tidak dong. Kami menjalankan, bukan seperti itu, justru kami menjalankan kontrak koalisi. Jadi kedua-duanya, saya ingin masuk ke PDIP dan Gerindra ini, punya pijakan. Kalau teori koalisi misalnya, Demokrat menjadi benar, harusnya tidak boleh, harus konsisten di dalam. Tapi PKS di saat yang sama juga menjalankan fungsi aspirasi konstituennya untuk menolak misalnya kenaikan BBM. Nah, masuk di PDIP dan Gerindra ini, apalagi ini ya, kalau tadi kan di depan publik, ada penandatanganan, dilihat oleh publik seterusnya. Ini istilahnya baru pertunangan. Untuk 2014, berjanji kita akan tunangan, kepelaminannya nanti di 2014. Tapi kan nggak jadi. Ya? Analoginya, ditambah lagi ini pertunangan sirih sebenarnya. Ada istilah nikah sirih. Publik tidak tahu. Istilahnya gini, saya ingin mengaitkan dengan publik. Dalam konteks ini, Gerindra mungkin menagih komitmen, menjadi benar karena sudah berkomitmen misalnya. Tetapi juga PDIP misalnya juga punya pijakan. Kita harus mendengarkan aspirasi konstituen PDIP misalnya. Menginginkan siapapun namanya untuk menjadi capres mereka. Begini ya. Jadi agak berbeda. Saya kira Anda sebagai pengamat. Sebagai pengamat. Mas Abang, silakan sedikit. Ya. Kami tidak hadir. Yang hadir saya 6 orang dari PDI Perjuangan dan 6 orang dari Gerindra waktu itu. Bukan ini yang kami hadir. Ini apa waktu itu? Bukan. Saya ngomong yang benar nih. Saya nggak pernah bohong. Pak Sabam salah dalam hal ini. Baik, Sudah, saya nggak pernah salah. Silakan. Waktu itu apa sebenarnya tujuannya? Yang kita tanda tangani ada 6 orang dari Gerindra, 6 orang. Tidak ada yang ditandatangani Pak Sabam. Tuh, nggak dulu. Tidak ada lah Pak Sabam. Udahlah, saya tahu. Saya turut tanda tangan. Udahlah. Kau jangan biarkan saya ngomong. Oh iya, silakan. Dari mana hak membantu? Bukan karena Bapak membawa saya tanda tangan. Kita tidak ada yang tanda tangan. Saya tanda tangan. Silakan Pak Sabam. 6 orang dari PDI Perjuangan, 6 dari Gerindra mengenai pemilihan presiden waktu itu. Mega jadi calon presiden dan Prabowo wakil presiden. Itu yang kami sepakati. Bukan ini. Ya, saya kira mohon maaf ya Pak. Ini terus terang aja. Ini buat saya karena kita tidak turut ini. Bikinnya juga di luar mana nggak tahu. Bu Mega sejauh ini tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai perjanjian ini. Nggak pernah memberitahu ini.
Nggak pernah dilaporkan. Ini Pak Sabam, saya menghormati Pak Sabam sebagai politisi senior, tetapi itu tidak ada. Bukan, itu tidak ada itu. Ada. Jadi nanti tidak ada sama sekali Pak Sabam. Ada. Mohon maaf. Ini yang tidak ada. Kalau ini sudah diakui, bendanya pun ada. Ini bikinnya entah di mana nggak tahu saya. Baik, Ini dibuatnya di Teguh Umar Ya, dan ditandatangani. Teguh Umar mana? Teguh Umar, rumahnya Ibu Mega. Bukan, belum Baik, nanti kita belum lanjutkan situ mengenai ini rumahnya. Pak Sabam dan juga Pak Fadlizon. Usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali. Sebelum jadi, Wood solusi tenggorokan. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya telah mendapat penghormatan besar diajak oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mendampingi beliau dalam rangka meraih mandat dari rakyat Indonesia sebagai wakil presiden beliau. 2009 saya diminta untuk jadi wakilnya Ibu Mega dan saya telah berjuang dengan keras. Semua pendukung saya berjuang keras. Kita merasa kita banyak kecocokan, kita sama-sama kebangsaan, kita sama-sama nasionalis. Jadi kita merasa kita bisa berjuang bersama, tetapi dalam dinamika politik terjadilah apa yang kita lihat sekarang. Waktu saya ditanya, ya saya harus menyampaikan apa adanya. Ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana serius, saya kira antara dua tokoh, dua partai besar, kalau sudah perjanjian masa nggak serius, iya kan? Kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Karena perjanjian kan kalau memang nggak cocok kan bisa saja begitu, ya kan. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Jelas dalam hari ini bahwa dalam hari ini Pak Prabowo gitu ya, dalam hari ini Gerindra merasa tersakiti begitu Pak Sabam terhadap perjanjian yang tidak dipenuhi. Bagaimana komentar Anda? Saya tidak merasa ada perjanjian seperti itu. Saya hadir di Bogor dengan 6 teman-teman saya PDIP. Kemudian yang dirumuskan kan salah satunya Bu Mega akan mendukung pencapresan dari Pak Itu tidak pernah Prabowo. kita ngomongkan. Saya tidak pernah mendengar itu dibicarakan waktu pembicaraan resmi di batu tulis, di meja PD Perjuangan sebelah sana, Gerindra sebelah sini. Itu tidak pernah dibicarakan. Anda hanya menangkap maaf waktu ya, itu? saya kira Pak Sabam lupa dalam hal itu. Saya tidak lupa. Saya tidak lupa. Ingatan saya sangat kuat dalam hal itu dan semua dari Saya PDI lebih kuat dari juga kau dan mengakui. saya tidak pernah. Ini penjelasan Pak Sabam, ini penjelasan resmi atau penjelasan Tapi pribadi? sebenarnya kronologisnya seperti apa? Anda katakan kan tadi ada perjanjian di Bogor begitu ya. Kemudian Anda katakan bahwa tanda tangan ada di Teguh Umar. Bagaimana Jadi, kronologisnya ketika itu? Malam itu adalah malam terakhir, ya. Artinya kita merumuskan beberapa agenda, kemudian kita sepakati dan Bu Mega juga Pak Prabowo dan semua akhirnya sepakat. Malah poin nomor 7 itu tidak pernah menjadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan itu poin nomor 2, ya. Poin nomor 2 yang selalu menjadi perdebatan dan poin nomor 3. Ya, kemudian akhirnya kita sama-sama datang ke Teguh Umar melakukan konferensi pers menyatakan ya kita maju, Mega Prabowo maju. Besok harinya kita datang ke KPU untuk mendaftar. Sebelum ke KPU maka ditandatanganilah di rumah Ibu Mega. Ditandatangani oleh Pak Prabowo dan ditandatangani oleh Ibu Mega. Tidak ada tawar-menawar ketika itu? Tawar-menawar itu bukan tawar-menawar. Proses dialognya itu sudah beberapa hari sebelumnya. Itu kalau kita lihat lagi, coba Anda buka di Google, itu waktu itu banyak bolak-balik ya. Namanya kan kesepakatan. Sebetulnya
Gerindra waktu itu menawarkan silakan Bu kalau mau maju. Kita kasih 3 opsi. Pertama, Prabowo capres, cawapresnya dari PDI Perjuangan. Tapi tidak mungkin karena ketika itu Bu Mega sudah dinyatakan oleh Kongres. Yang kedua, Bu Mega maju, cawapresnya silahkan siapa saja, kita hanya menghibahkan kursi. Tapi Bu Mega mengatakan saya tidak mau maju kalau bukan dengan Pak Prabowo. Dan yang ketiga itulah akhirnya opsinya Megawati dengan Prabowo. Maka dilakukanlah sebuah kesepakatan. Itulah yang terjadi. Ya. Kemudian ini kan sudah terlanjur begitu ya, PDIP kemudian sudah mencapreskan Jokowi. Apa kemudian langkah selanjutnya dari Gerindra? Nanti kita tahan dulu di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah mulai menguning sampai pelosok desa. Kalah dan menang di dalam pemilu bukan soal. Apapun hasilnya, yang harus menang adalah Pinggang pegelimu. Minum pil kita yang bekerja atas si capekmu. Pil kita dengan ekstra bahan alami, pulihkan staminamu. Mas Anta, komentar Anda bagaimana? Ini mengenai peristiwa perjanjian batu tulis yang akhirnya sekarang mencuat lagi di tengah pencapresan Jokowi. Anda melihatnya seperti apa? Sebagai orang luar di antara dua partai itu, saya pikir hak Gerindra ya untuk menggugat kalau itu mereka punya dasar kesepakatan itu, dan PDIP pun punya hak untuk jika perlu untuk mengomentari atau tidak soal itu. Nah, tetapi begini, saya melihat ini kan pertarungan politik jelang 2014, persepsi publik, dan persepsi publik itu apakah punya efek resonansi atau tidak. Nah, strategi kalau ini bagian dari ikhtiar Gerindra juga, sebaliknya PDIP harus mengklarifikasi. Begini, saya melihat tidak begitu memberi efek yang terlalu besar, Mas Fadli, kalau boleh saya memberi saran, karena justru dengan misalnya PDIP memutuskan mendukung Jokowi, para pendukung Jokowi akan semakin senang. Kendati pun itu dalam perspektif Gerindra melanggar kesepakatan, karena pendukung Jokowi akan semakin senang, tidak menjadikan itu variabel yang penting. Tetapi sebaliknya, para pendukung Prabowo mungkin akan semakin tidak suka dengan Jokowi. Jadi pertarungan itu sebenarnya bukan siapa sedang mendukung siapa, tapi yang di tengah-tengah ini, swing voters ini yang harus diperebutkan. Menurut saya Gerindra akan jauh lebih produktif ada menyiapkan strategi. Pilihannya 2, bertarung saja, siapkan strategi itu dan kondisinya sudah seperti ini, atau yang kedua berkoalisi lagi, ada kesepakatan baru. Ada kemungkinan berkoalisi. Misalnya begini, siapa yang jadi presiden sesuai perolehan suara paling banyak, elektabilitas siapa paling besar. Tapi yang kedua ini saya tidak. Saudara Anta Yuda, bagaimana? Kan ada kemungkinan seolah-olah ini persepsi. Sebentar, ini adalah satu penjelasan terhadap persoalan ya. Kalau kami sih siap bertarung dengan siapa saja. Pasti. Kemudian dengan Obama kalau dia datang jadi calon presiden Indonesia juga kita siap. Ini kan perjuangan politik ya. Tidak ada masalah. Gerindra siap dengan siapa saja, tidak ada masalah. Tapi ini ada satu titik masalah. Walaupun life goes on ya. Dan ini harus ada penjelasan kepada publik supaya kita tahu siapa, bicara apa, berbuat apa. Artinya masih ada kemungkinan untuk bisa berkoalisi ya dengan Jokowi mungkin sebagai politik, capres. Nanti kita lihat. Tapi sebagai cawapres, Jadi Prabowo, kita bukan bicara nama. Pak Jokowi saya juga kenal baik dan beliau juga kita dukung. Pak Ahok juga kita dukung. Bukan itu masalahnya. Ini ada satu ini. Harusnya ini tidak terjadi. Baik, kami sudah bisa menangkap Pak Fadli. Pak Sabam, bagaimana? Ada kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra mengenai peristiwa ini? Mudah-mudahan pertemuan ini ada gunanya, mungkin sekarang kita akan berbuat baik untuk bangsa ini. Kami juga sebenarnya tidak ingin bermasalah dengan Gerindra, tidak ingin. Kalau itu tidak diumumkan macam-macam itu, tidak akan ada masalah itu. Jadi kalau memang sudah mau calon presiden silahkan saja, ya kan? Ada kemungkinan